Oke guys, welcome to back my YouTube channel. Sekarang kita akan membahas mengenai tentang charger isi dalamnya Samsung original ya. Tutorial untuk melepasnya udah saya upload ya. Udah saya bahas cara melepasnya. Ini sekarang kita akan melihat dan mereview seperti apakah untuk charger ini dalamannya Samsung. Ini seri 2018, punya S8 kalau nggak salah ya. Antara S8 S9 ya. Ini fast charging 2 ampere. Nah, kita fokus ke mesin. Jadi teman-teman yang ingin mempelajarin beberapa faktor kerusakan-kerusakan kita akan bahas ya di pada bagian charger. Kenapa bisa ngecas, kenapa tidak ya. Jadi kasus seperti ini jarang terjadi untuk rusak pada charger, tapi kadang rusaknya pada konektor USB charger handphonenya ya. Seperti salah satunya adalah rusak pada bagian sini, udah rusak oblak ataupun kakinya patah ataupun udah kuningannya tipis ya, itu yang mengakibatkan tidak bisa ngecas. Tapi kalau untuk kasus charger dia jarang rusak ya, karena dia kuat tahunan kalau yang ori. Tapi kalau yang bulanan dia hanya, kalau yang KW kuat bulanan aja ya, saya udah pernah ngalamin. Nah, kita akan mengecek, menganalisa yaitu kenapa ini bisa rusak ya, tanpa menganalisa menggunakan alat ya. Kalau komponen kayak gini saya lebih paham, lebih enak, karena dulu saya belajarnya nyervis TV ya, lebih mudah. Pada waktu saya SD saya belajar kursus nyervis TV ya, SMP baru ke handphone. Nah, bagaimana kita mengetahui? Teman-teman harus melihat salah satu yaitu elko ya, kayak lampu Philips yang udah saya review ya, dia rusak elkonya kembung. Nah, kita melihat di pada bagian sini, ini adalah koilnya aman, yang ada lilit tembaga adalah koil ya. Nah, di sini elko yang ini 2. Nah, di sini bentuknya seperti ini, dia masih cekung ke dalam ya, ke bawah. Artinya ini masih bagus, masih sehat. Ini sama, ini masih bagus sehat. Nah, di sini keluhannya kadang dia ngecas, kadang tidak. Nah, sekarang tidak mau ngecas. Nah, ini elko udah kembung ya. Ini udah naik ke atas. Dan untuk wadah plastik di sininya dia udah ngelupas karena efek panas. Ini udah bocor ataupun udah konslet rusak yang ini ya. Ini ukurannya yaitu 12 volt. Elko ini fungsinya adalah untuk memfilter hasil dari trafo ke sini, ngirim ke sini menjadi 12 volt ya. Di sini ada kapasitor, ada resistor menjadi 5 volt. Nah, di sini ada IC charger. IC charger ini adalah untuk proteksi arus sudah terisi penuh ya, maka dia akan putus arus. Itu IC-nya di sini. Ya, makanya sering terjadi kalau handphone meledak ataupun charger meledak. Nah, biasanya komponennya udah panas, udah isinya penuh, dan ngisi terus tidak ada IC-nya, maka ada beberapa faktor elko-nya yang jebol, meledak ya. Itu yang sering terjadi ya. Kemudian saya sarankan gunakan aksesoris yang bawaannya ya, jangan yang KW. Kalau yang KW dijamin tidak ada IC protektornya, itu yang akan mengakibatkan si handphone itu akan terisi penuh, dan efeknya adalah baterainya akan kembung, bengkak. Padahal teman-teman udah ganti seminggu, 2 minggu atau 1 bulan udah bengkak, karena arus dari charger ini dia mengisi terus ke handphone. Setelah penuh dia tidak ada IC protektor untuk memutus hambatannya, sehingga akhirnya baterainya bengkak ataupun bahkan bisa meledak handphonenya ya. Itu yang sering terjadi ya teman-teman. Nah, makanya charger original itu harganya mahal, karena beberapa komponen berfungsi untuk stabil untuk pengisian handphone tersebut ya. Jadi banyak kelebihan dan manfaatnya kalau yang ori ya. Paling penting adalah IC protektor. Kemudian kalau yang KW itu komponennya bukan kayak begini ya, jadi hanya trafo kecil, kemudian modelnya dia dioda elko, udah dia cukup masuk ke sini baru ngisi ya. Tapi kalau yang ini yang original dia campur beberapa IC ya, alat bantu IC lagi, resistor, kapasitor ya, komponen kecil-kecilnya ada, dan komponen besarnya pun ada. Tapi kalau yang KW rata-rata dia komponen besar semua, jadi kayak rakitan jenis komponen CTV ya. Seperti ini penampilannya. Nah, ini kerusakan di sini. Ini peran penting ya, kita jelaskan ya. Nah, di sini
patoknya seperti ini untuk jalur listrik di rumah. Ini tanpa kabel, dia di slot, dimasukkan slot, dia ngunci ke sini, baru dia diambil arusnya masuk ke jalur dioda. Nah, rata-rata dioda ini untuk memfilter arus ada 4 ya. Ini 4, 1 2 3 4. Ini dioda mini ya. Kemudian lari ke jalur sini, elko, coil ya. Jadi di filter ke sini, baru masuk ke sini ya. Just masuk ke trafo mini ya. Baru ngirim ke elko 12 volt ya. Kemudian masuk ke jalur IC protector, kemudian masuk ke resistor dan kapasitor 12 volt akan turun menjadi 5 volt ya. Baru ngirim ke sini USB ya. Itu rumus jalur pengisiannya. Jadi kalau mau menganalisa teman-teman tanpa alat pun bisa ya. Jadi ini divonis ini yang rusak. Pokoknya yang gembung ataupun di sini kulitnya udah ngelupas, lunak itu udah panas, udah over ya. Itu yang teman-teman harus perhatikan. Kalau coil ya, ini jarang. Coil jarang. Trafo kayak begini pun jarang rusak. Yang sering rusak adalah elko ya. Nah, ini trafo, ini ada magnetnya ini. Kemudian komponen IC ini jarang rusak juga ya. Kalau yang kecil ini buat alat bantu-bantu juga ya. Penampilannya seperti ini. Jadi cukup mudah ya teman-teman untuk menganalisa kerusakannya. Ini seri 12 volt 470 ya. Untuk elko nya ini udah gendut, ini udah kosong dikit, makanya dia tidak mau ngecas. Jadi hanya hangat aja, ini tidak mau keluar arus. Ini yang bikin penyebab. Ini peran penting juga ya teman-teman. Jadi dari arus besar difilter ke 12 volt ini, baru dibuang ke jalur ini output ya. Ini jadi memfilter. Elko ini fungsinya adalah untuk memfilter dan menampung arus juga ya. Makanya ini bekerja keras, berperan penting sehingga gampang modar ataupun mati ya. Itu elko ya. Untuk nyervis TV, DVD itu sama rumusnya seperti itu. Kalau gendut, gembung itu akan positif mati ya. Kalau nggak mati ya lemah gitu kan. Bekerja tapi lemah. Oke, semoga keterangan ini jelas untuk membahas pembahasan charger HP ya, khususnya untuk Samsung ini seperti ini bentuknya, ataupun handphone lain sama untuk menganalisnya. Bagi teman-teman yang belum like, silahkan like, tandain sudah menonton ya. Dan terima kasih teman-teman yang sudah subscribe dan menonton. Dan jika berbagi pengalaman silahkan komentar di bawah, ataupun ada pertanyaan tentang kerusakan handphone silahkan komentar aja, silahkan di share. Dan bagi ya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Kita belajar bersama, berkembang belajar elektronik ya. Oke, cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Next video selanjutnya.